Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kedua mempelai yang berbahagia malam hari ini, keluarga besar kedua mempelai yang saya hormati, Ibu Lurah yang hadir, Kepala Kantor Urusan Agama, beserta staf yang tadi sudah melaksanakan prosesi akad nikah, bapak-bapak imam, ketua-ketua takmir, para pejabat polisi dan TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir pada acara akad nikah malam hari ini. Saya ingin lama-lama sebenarnya mau kasih nasihat, tapi apa mau dikata, makanan sudah dari tadi. Singkat kata, prosesi tadi saya ingin sedikit menjelaskan hikmah dari prosesi tadi. Ketika Kepala Kantor Urusan Agama mengambil alih hak nikah, menikahkan itu dari tangan walinya. Wali ini sebenarnya adalah bapak dari wanita tadi. Merestui, merelakan anak gadisnya dinikahi oleh seorang laki-laki muslim. Betul? Itu pengorbanan yang luar biasa, bukan pengorbanan yang biasa. Dia harus melepaskan agamanya, dia harus melepaskan statusnya dari gadis menjadi ibu. Terima kasih, ucapan yang tak bisa diurai. Tugas Anda sebagai suami bukan bagaimana Anda memimpin sipil sebagai seorang polisi, tapi bagaimana Anda memimpin istri. Keberhasilan itu sebagai tanda terima kasih kepada mertua. Anda mungkin sukses di masyarakat, Anda berhasil memberi rasa aman kepada masyarakat, tapi apa hal yang sama bisa dinikmati oleh istri dan anak-anakmu kelak? Jawabannya ada di tangan. Di mana-mana saya melihat perkawinan antar agama kadang-kadang disia-siakan setelah pernikahan selesai. Ini yang salah. Agama manapun tidak mengajarkan hal itu. Betul? Kenapa Ustadz harus berbicara tentang hal ini? Karena saya sebagai tokoh agama dari umat Islam sering melihat ketimpangan-ketimpangan seperti itu. Jangan kau ambil anak kecintaan orang dari agamanya, kemudian kau sia-siakan dengan alasan cinta. Jangan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama, walaupun cara kita beribadah berbeda namanya dan caranya. Jadi pahami, ini buat suami. Ada pantun mengatakan, makan durian sungguh enaknya, baunya harum manis rasanya. Kalau ingin istri kerasan, jangan tinggal sama mertua. Betul? Kalau laki-laki mertuanya orang tua perempuan, yang perempuan mertuanya orang tua laki-laki. Artinya kalau sudah mampu, tinggallah di rumah asrama polisi, aman. Hah? Berikut, boleh saya tambah, Bu? Biar agak sedikit lama itu doa makan. Baik, setuju. Boleh saya tambah? Siapa yang laki-laki namanya? Zaki. Dan perempuan? Fid. Dua nama yang indah. Insya Allah keindahan nama ini akan mewarnai hati kalian dalam berumah tangga. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fil khair.
Ketika kalian sependapat, Allah tetap memberi berkahnya. Dan ketika kalian berbeda pendapat, berkah Allah pula untuk kalian berdua. Sehingga di saat kalian senang dan di saat kalian kurang senang, tetap Allah kumpulkan kau berdua dalam kebajikan. Itu doa yang diucapkan ketika ada orang yang selesai melangsungkan pernikahan. Berikut terus ini. Tadi saya kembali lagi kepada kawah. Kawah menerima hak perwalian dari orang tua perempuan, diterima oleh kawah. Berarti kawah bertindak sebagai wali bagi si wanita. Apa yang diucapkan oleh kawah tadi? Dengar baik-baik. Aku nikahkan dan aku kawinkan engkau dengan seorang gadis yang bernama Fulana binti Fulan, dengan mahar darimu berupa sepasang cincin emas dan seperangkat alat sholat tunai. Dijawab oleh si laki-laki yang bakal menjadi suaminya dengan ucapan, aku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Betul? Jangan anggap main-main kalimat ini, karena ini kalimat yang Tuhan katakan. Kalimat yang singkat, tapi kalimat inilah yang menghalalkan apa yang haram menjadi halal. Apa maksudnya? Nabi mengatakan, akhadtumuhunna bi kalimatillah, dengan itulah istahlaltum furujahunna bi kalimatillah wa akhadtumuhunna bi amanatillah, kata Nabi. Dengan kalimat yang singkat inilah wanita yang haram menjadi halal bagimu setelah engkau menikahi dia dengan ucapan tadi dan engkau ambil dia sebagai amanah. Tugasmu sebagai suami yang pertama, kau harus sholat 5 waktu dulu. Jangan kau suruh istrimu belajar sholat, engkau tidak sholat. Siapa suruh undang Pak kita mesti bicara. Yang kedua, ketika engkau paham bagaimana baca kitab suci Quran, ajarkan itu kepada istrimu. Jangan kau berpikir untuk hal-hal yang lain, karena rumah tangga yang ada sholat, berkah pasti ada setiap saat. Apa tandanya? Rezeki sedikit tetap cukup, yang banyak kalian pintar mensyukuri. Pasti. Tapi kalau kalian tidak sholat, apa kata Quran? Quran mengatakan wa aktsaran nas la yashkurun. Betapa banyak manusia tidak pandai bersyukur. Fadhkuruni adzkurkum, kata Tuhan. Ingatlah kau kepadaku, pasti engkau pun akan kuingat, kata Tuhan. Bagaimana kau berharap Tuhan campur tangan dalam urusan rumah tanggamu bila kalian lupa kepada yang memberi ketenangan dan kedamaian? Sepaham? Itu suami. Pokoknya suami terus kamu ajar di malam. Ya? Ketika kawah mengucapkan aku kawinkan dan aku nikahkan, ini dua kata yang sama tapi berbeda hikmahnya. Pertama, kata aku kawinkan itu artinya aku pasangkan. Zawwajtuka wa ankahtuka. Zawwajtu artinya aku pasangkan engkau. Ankahtuka maknanya aku nikahkan engkau. Apa bedanya? Memasangkan dan menikahkan. Nikah dalam bahasa Arab itu artinya bimakna al-jima', artinya bersetubuh. Itu nikah. Dulu tidak boleh. Selepas kalimat ini engkau katakan aku terima nikahnya, maka itu menjadi halal bagi. Kalimat nikah yang menghalalkan tadi tubuh istri. Baru dikatakan dan aku pasangkan engkau. Kadang kita pukul istri dikala marah di waktu pagi, dikala malam kita tiduri dia. Berarti engkau hanya menikahinya, tidak menjadi pasangannya. Sepaham? Jadi bagaimana ada keturunan yang akan baik lahir dari rahim istrimu bila istrimu, tangan dan kakimu menjadi kebiasaan untuk mendidik istrimu. Didik istrimu bukan dengan tangan, didik istrimu bukan dengan kaki, tapi didik istrimu dengan akhlakmu, perangaimu, budi pekertimu. Itulah yang akan membuat istri cinta dan sayang kepada engkau sebagai suami. Pun sebaliknya,
secantik apapun istri, bila ia tidak mampu menjalankan tugasnya, maka suami pun tidak akan memberikan cinta yang asli dan yang sebenarnya. Betul? Salat 5 waktu. Sesudah itu, kalau engkau belum fasih membaca Quran, panggil imam, panggil guru, ajarkan istrimu untuk belajar membaca Quran. Karena ketika dia berpindah kepada agama yang lain, saat itu dia telah berpindah keyakinannya. Maka keyakinan itulah yang harus kau bimbing dia sehingga menjadi contoh bagi anak-anakmu kelak nanti. Bisa dipaham, Bu? Boleh tambah? Sebetulnya yakin kita dengan kalimat tambah ini. Itu memasangkan. Sehingga sebagai penutup, kata ijab itu artinya menawarkan, Pak. Kata kabul artinya menerima. Apa yang ditawarkan? Ayah dari si wanita menawarkan buah hatinya, menawarkan cintanya, menawarkan kasih sayangnya, menawarkan gula-gulanya, yaitu siapa? Anak gadisnya kepada engkau laki-laki, kepada engkau suami. 20 tahun lebih aku berikan dia cinta dan kasih sayang, kata ayah si perempuan. 20 tahun lebih aku jaga kehormatannya. 20 tahun lebih aku berikan dia rasa aman sebagai anak gadisku. Hari ini engkau dengan modal cinta 2 bulan dan seperangkat alat sholat, kau ambil buah hatiku. Makanya bapak yang di sana paling sedih ketika anaknya kawin. Betul? Bapak tersenyum, tapi senyum-senyum yang tidak bisa dipercaya karena hatinya hancur. Tapi ibu paling senang, Bu, ya, karena saingan di rumah sudah tidak ada. Tapi sebaliknya yang di sebelah sini, yang di sini dan bapak ini paling senang hatinya karena anak laki-lakinya yang bikin sakit kepala hari-hari sudah lepas. Tapi ibu paling sedih. Nah, ibu laki-laki. Kenapa? Karena kalau anak laki-laki meminta doi bukan papa, pak mama. Mak bilang akan kok papa, kita ada mau beli motor. Siapa yang bisa langsung minta papa? Pasti kalau anak laki-laki minta papa bilang, siapa? Karena kira ini doi kurang ada ambil-ambil di jalan. Tapi kalau mama yang bilang, jadi lain itu perkara. Mama bilang begini, papi, antok mau minta beli motor. Dia kurang minta duit terus, papi pilih juga. Berapa jatah kenyanda ini malam. Terpaksa papi bilang ambil motor baru esok. Makanya ibu paling sedih karena anak laki-laki ini paling dekat dengan ibunya dan anak perempuan paling dekat dengan ayahnya. Jadi tidak ada yang gembira. Semua sedih ketika pernikahan dan perkawinan dilangsungkan. Oleh itu, kalian ingat dengan ibadah, saling mencintai, saling memberi. Pasangan, aku pasangkan engkau dengan seorang perempuan. Artinya rumah tangga itu bagai sepasang sepatu. Tidak ada sepasang sepatu yang kiri beda warnanya, yang kanan beda. Tidak, Pak. Sama warnanya, sama modelnya, sama tingginya, tapi jangan saling baku pakai. Kiri pindah di kanan, kanan pindah di kiri. Apa yang terjadi? Pertama, tidak nyaman. Yang kedua, bukan begitu cara pakai. Rumah tangga seperti itu, sebagaikan sepasang sepatu. Bila yang satu maju, yang satu mundur. Yang kiri ke depan, yang kanan ke belakang. Artinya kalau suami marah, istri jangan imbangi, tapi biarkan ia menghabiskan emosinya selama Anda tidak diganggu fisiknya. Bisa paham? Sekarang sudah bagus, Pak. Dulu kalau suami pukul istri tidak berlanjut di polsek. Sekarang jangankan suami pukul istri, ayah pukul anaknya berakhir di polsek. Nah sekarang bagaimana kalau Anda yang ke polsek? Apa yang terjadi? Lapor di propam. Jadi begitu dia punya kelanjutan. Tapi insya Allah malam hari ini kita semua jadi saksi. Rumah tangga mereka akan diberkahi, rumah tangga mereka akan aman-aman saja hingga kalian menghabiskan usia di muka bumi ini
dengan mendapatkan ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini terakhir betul terakhir. Mau saya ajarkan doa bikin anak? Ini doa bikin anak ada dua. Ada bikin sendiri tanpa nikah. Ada bikin dengan persetujuan ayah ibu. Mana yang bagus? Bikin ini. Sebentar jangan dulu ya. Karena dapat lelah. Kan esok malam masih ada lagi resepsi. Kenapa? Karena untuk yang satu itu tadi kan mempasangkan, sekarang menikahkan, yang artinya tidur bersama. Ahli kesehatan mengatakan malam pengantin itu bukan berarti pesta pagi, malamnya malam pengantin, bukan. Malam pengantin yang indah itu adalah malam ketika kalian siap secara fisik dan mental. Jadi jangan pakai ilmu baku dusu, pakai ilmu baku tahan. Setelah kalian fisiknya istirahat bagus, mungkin sehari dua hari sesudah acara, nah, kau sebagai suami pimpin istrimu untuk sholat fardu yang pertama sambil bermohon kepada Allah. Cara bermohon kalau tidak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Begini artinya: Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan aku pasangan dan keturunan yang Engkau ridhai. Berikan mereka kebahagiaan sebagaimana Engkau membahagiakan kami. Dari sisimu kebahagiaan itu, jadikan anak keturunan yang lahir dari cinta dan kasih sayang akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang baik. Itu doa yang Quran ajarkan. Sekarang yang diajarkan oleh agama, Allahumma barik lana. Sambung. Sulapar memang kantara kalau memang lapar. Kontara di kuning. Sekali lagi, Allahumma barik lana. La ilaha illallah. Itu doa makan ibu. Dengarkan doa yang benar. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum ya satiral ahwal la takshif lana al-hal warzuqna min rizqikal halal wa barik lana fil ahli wal mali wal iyal waqfina syarra ma ta'ti bihil ayyami wal layal. Itu doa malam pengantin. Bukan yang tadi itu. Tadi itu doa makan dabu-dabu dengan ikan bakar. Mau tahu artinya? Hah? Allahumma barik lana. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi saya dan istriku. Hah? Allahumma barik lana fi dzurriyyatina. Jikalau kami kumpul tidur bersama, jadikan pertemuan ini sebagai asbab lahirnya keturunan yang Engkau ridhai. Wala tadurrahum. Jikalau nanti ada pembuahan, jangan jadikan pembuahan itu sebagai petakah bagi istriku dikala hamil awal dan dikala dia melahirkan. Wala tadurrahum. Setelah anak itu lahir dari rahim istriku, ia tumbuh dari bayi menjadi anak yang dewasa, jangan kau datangkan bahaya untuknya, karena Engkau Tuhan Maha Pelindung. Wa waffiqhum li ta'atika. Berikan mereka petunjuk-Mu ya Tuhanku, wahai Tuhan yang Maha Pengasih, agar ia mencintai dan taat kepada kami orang tuanya. La takshif lanal hal. Ya Allah, jikalau ada kegalauan, kegundahan dan kegelisahan yang dialami oleh anak-anakku nanti kelak, jadikan aku orang tuanya yang lebih dulu merasakan kegalauan dan kegelisahan mereka sebelum orang lain. Bisa dipahami? Nanti minta nomor sama Pak Kahwa, Ustadz nomor, pong WA. Nanti Ustadz balas dengan nomor rekening. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.